unbraid your hair. Come here. Hai Sotkers, selamat bersua kembali. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan ya, amin. Nah, di pertemuan kali ini tidak seperti biasanya, kalian sedang mendengarkan suara baru. Ya, karena si Cep sedang ada pertemuan di hutan. Nah, langsung saja, kali ini kita akan menyaksikan seorang pria gondrong yang bebas melakukan apa saja terhadap sekumpulan wanita-wanita cantik yang tinggal di dalam hutan. Saking leluasanya, pria gondrong ini bebas memilih siapapun dari mereka untuk dijadikan pemuas hasratnya. Bahkan pria gondrong ini mempunyai kuasa tertinggi, dan tentunya hal itu membuat para wanita cantik tersebut tunduk kepadanya. Ini sangat menarik filmnya The Other Lambs yang disutradarai oleh Margozata Sumoska yang rilis pada tahun 2020. Oke langsung saja siapkan jagung rebusnya ditemani dengan pelumasnya teh hangat. Fokuskan pikiran kalian, jangan dulu dong ke channel Selebriti. Intro. Di awal kita melihat suasana yang sangat menyejukkan hati, tempat para wanita bersemedi. Setiap wanita yang tinggal di tempat ini adalah keputusan mereka sendiri, mengasingkan diri karena sudah muak dengan kejamnya dunia luar, dengan kata lain, kejamnya kehidupan di kota akibat manusia-manusia serakah. Di antara mereka kita melihat gadis cantik bernama Sheila, dan yang lainnya kita tidak sebut namanya satu persatu karena agak ribet. Nah, pada saat malam tiba, kita melihat satu-satunya pria yang tinggal di tempat ini bernama Sep sedang makan malam bersama, di mana Sep ini sangat dijunjung, dihargai, dan dihormati di tempat ini karena berhasil mendoktrin seluruh perempuan yang tinggal di sini dengan alasan dirinya mengaku sebagai utusan ilahi yang bisa memberikan rahmat kebahagiaan kepada mereka. Di sisi lain, Sep juga menjadikan semua perempuan yang ada di sini sebagai istrinya. Wives? Setelah makan malam selesai, Sep berdiri lalu meraba-raba leher setiap wanita, hingga pada akhirnya ia memilih memanggil salah satu dari mereka masuk ke dalam kamar untuk nanam jagung. Keesokan harinya, pada saat selesai nanam dan pada saat wanita itu sudah keluar dari kamarnya Sep, ternyata Sheila datang melirik-lirik sambil menatap Sep dengan penuh maksud. Sep yang sadar ditatap langsung senyum-senyum sok cuek. Lalu setelahnya terlihat Sep sedang membawa materi atau semacam ceramah kepada wanita-wanitanya, dan terlihat Sheila sangat memperhatikan Sep bercerita. Di sisi lain, kita juga akan menyaksikan betapa terobsesinya wanita-wanita cantik ini kepada si Sep. Di sini Sep mengajak Sheila jalan-jalan di antara pepohonan, dan tentunya hal itu membuat Sheila sedikit grogi karena mungkin sangat kagum dengan si Sep. Belum lagi Sep memberitahu Sheila jika dirinya sangat cantik sambil mengelus-elus helaian rambutnya lalu mengajaknya tetapi pada saat Sheila mulai memejamkan matanya, Sep malah pergi. He looked at me, and then I'd never felt anything like that before. Sela hit me. Sela, take the leftovers out to the hut, please. Di sini Sheila diperintahkan menuju pondok yang cukup jauh dari tempat Sep untuk membawa makanan. Di tengah-tengah perjalanan, dirinya dikejutkan dengan bangkai hewan yang sedang digerogoti ulat. Setelah melihat itu, Sheila melanjutkan perjalanan hingga pada akhirnya ia sampai ke pondok dan langsung masuk ke dalam. Di dalam kita melihat seorang perempuan kurus dan terlihat misterius langsung meminta makanan kepada Sheila. Lalu setelahnya ia memberitahu Sheila jika harus berhati-hati dengan Sep karena ia adalah sosok yang tidak terlalu
terlalu pantas diagungkan. Mendengar hal itu, Sheila malah emosi lalu keluar meninggalkan pondok. Malam harinya saat Sheila sudah sampai, ternyata ia melihat dari balik jendela seorang perempuan yang diam-diam menuju kamar Sep. Sheila pun terus memperhatikannya. Alhasil, dirinya melihat Sep ingin menanam jagungnya lagi dengan perempuan itu. Pada saat pagi sudah mulai menyapa nih Sot, Sep lagi-lagi meminta 3 orang wanitanya untuk memandikan tubuhnya. Enak benar hidup lu Sep. Setelah mandi nih Sot, Sep lanjut nyantai lalu meminta 2 wanitanya untuk menyisir rambut gondrongnya sambil menikmati suasana pagi. My precious flock, to protect us all, we must leave. Di sini Sot, Sep membawa seluruh wanita serta dombanya menuju suatu tempat yang sangat jauh karena mempunyai alasan tersendiri tentang kejanggalan yang ada di tempat lama mereka. Di sepanjang jalan, mereka mengarungi hutan, melewati perpadangan selama seharian. Hingga pada akhirnya Sot, mereka memilih untuk singgah beristirahat lalu mendirikan tenda karena malam sudah mulai menyapa. Tak kalah pentingnya, tentunya mereka mengisi perut sebelum tidur. Nah, pada saat yang lainnya telah tidur nih Sot, entah kenapa Sep melakukan hal aneh sendirian di luar tenda. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan. Sep masih konsisten memandu jalur dan sepertinya kita belum melihat adanya tanda-tanda di mana sebenarnya Sep ingin membawa wanita-wanitanya. Selama 2 hari perjalanan, mereka kembali beristirahat. Pada saat yang lain sudah pada tidur, Sheila masih memilih sendiri di luar tenda sambil bermain api. Berselang beberapa saat Sot, ternyata Sheila tidak sengaja menciduk Sep sedang nanam jagung dengan salah satu wanitanya di dalam tenda. Kurang ajar banget lu Sep. Disinilah Sot Sheila mulai merasa curiga dengan Sep. Apakah ia memang benar-benar utusan pencipta kebahagiaan atau hanya ingin memanfaatkan tubuh mereka? Next, saat pagi kembali menyapa nih Sot, mereka antusias melanjutkan perjalanan dan masih dipimpin oleh Sep. Di tengah-tengah perjalanan, ternyata salah satu wanita yang sudah ditanami jagung oleh si Sep, maksud saya yang sudah membuncit perutnya, tiba-tiba saja kepepet ingin melahirkan. Is it time? I can't do this here. Shepard! Alhamdulillah Sot, bayinya lahir dengan selamat. Tetapi sayang sungguh sayang, ibunya tidak dapat diselamatkan. Terpaksa Sep harus membakarnya di tengah perjalanan. Why aren't you coming with us? He wanted to leave the baby. Only one ram in a flock. Di sini Sot, Anti memutuskan untuk memisahkan diri dengan Sep sambil membawa bayi itu pergi. Karena Sep sempat ingin membakarnya dengan alasan di kumpulan mereka hanya ada satu jantan yang boleh hidup, yaitu Sep sendiri. Di sisi lain, Sep dan rombongan sudah melanjutkan perjalanan hingga pada akhirnya Sep memperlihatkan mereka layaknya kepingan surga yang amat indah. My dear faithful flock, I give you paradise on earth. Setelah Sep memandikan wanitanya di danau, entah dengan tujuan apa ya Sot, Sep memutuskan untuk mendirikan tenda di tepian danau karena mungkin inilah tujuan akhirnya. Dan pada saat Sheila hendak tidur, tiba-tiba saja Sep memanggilnya dari luar tenda. Sheila, come. Don't go, Salah. Don't go. Unbraid your hair. Come here. Kurang ayam. Ternyata Sot, Sep memanggil Sheila masuk ke tendanya karena ingin menanam jagungnya di anunya Sheila. Setelah ditanami, barulah Sheila sadar jika Sep bukan orang baik-baik. Hingga pada akhirnya Sot, keesokan harinya mereka menggerogoti Sep hingga tewas. Cerita Chaps pun selesai. Adakah sesuatu yang bisa kita petik dari film ini Sot? Tulis di kolom komentar ya. Selamat bersua kembali. Love you. Salam Chaps.